Saudara, tanah bergerak masih terjadi di Desa Padasari, Jatinegara, Tegal, Jawa Tengah. Berikut liputan jurnalis Kompas TV, Ari Himawan di lokasi terdampak bencana tanah bergerak. Saudara, tanah bergerak melanda Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Ada 465 rumah rusak akibat tanah bergerak. Seperti di belakang saya adalah rumah warga yang ambruk dikarenakan tanah bergerak. Tidak hanya rumah-rumah warga saja yang ambruk, saudara. Di belakang saya juga ada jalan desa yang juga rusak karena bencana tanah bergerak ini. Dan selain rumah-rumah warga yang ambruk kemudian rusak, ada juga fasilitas umum seperti masjid, musola, dan di belakang saya ini majelis taklim yang kondisinya sudah miring dan hampir ambruk. Terlihat di belakang saya rumah-rumah warga maupun fasilitas umum kondisinya miring, dan tercatat ada 250 rumah yang kondisinya rusak berat hingga ambruk. Sementara 2.400-an warga kini mengungsi dan warga kini disibukkan dengan evakuasi barang yang bisa diselamatkan. Seperti di belakang saya ini, warga sedang menyelamatkan barang-barang dari rumahnya yang bisa diselamatkan dengan menggunakan sepeda motor maupun mobil. Hingga kini warga juga masih menunggu kapan relokasi dilakukan oleh pemerintah, dan dari data sementara nantinya warga akan direlokasi di tanah seluas 10 hektar yang ada di 3 titik di sekitaran Desa Padasari ini. Ari Himawan, Kompas TV, Tegal, Jawa Tengah. Saudara, pemerintah Kabupaten Tegal menetapkan status tanggap darurat bencana tanah bergerak di Tegal. Dari data BPBD, lebih dari 400 rumah warga rusak berat dan tak layak huni, dan 2.400 warga mengungsi. Penanganan Tegal itu tentunya kita sejak hari pertama bersama pemerintah Kabupaten Tegal sudah menaikkan status tanggap darurat. Kemudian data terakhir berapa rumah Pak yang 596 dengan 2.400 sekian pengungsian, dan tentunya yang kategori rumah yang tidak layak untuk ditempati ada sekitar 464 ya. Nah, solusinya rencananya yang paling memungkinkan adalah dilakukan relokasi. Di mana relokasi ini juga sedang dilakukan identifikasi lokasi relokasinya ya. Terkait tanah bergerak, kita akan bahas bersama pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM, Dwi Korita Karnawati. Selamat malam Bu Dwi Korita, dengan Bella di studio. Selamat malam Mbak Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Bu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tanah bergerak, penyebabnya apa, lalu apa perbedaannya dengan tanah longsor? Tanah bergerak merupakan salah satu jenis gerakan tanah. Nah, tetapi apa bedanya dengan longsor? Kalau gerakan tanah pada kemiringan lereng yang tidak landai, jadi misalnya kemiringan lereng 20 derajat, 30 derajat, 40 derajat dan lebih curam, dan gerakannya itu berarti menjadi cepat karena lerengnya miringnya curam, dan itu melalui bidang luncur, maka disebut sebagai longsor. Jadi longsor itu adalah gerakan tanah. Namun kalau kemiringan lereng itu sangat landai, mendekati datar, misalnya kemiringan lereng 10 derajat, ya, itu maka apabila terjadi gerakan pada tanah, kecepatannya itu sangat lambat. Bahkan istilah teknisnya disebut merayap. Sering dikatakan rayapan tanah. Sama-sama gerakan tanah, tapi satu lerengnya curam, disebut longsor karena kecepatan tinggi dan membahayakan, karena bisa mematikan. Kalau lerengnya landai, kecepatannya merayap, tidak mematikan, namun merusak konstruksi bangunan. Namun kalau bangunannya roboh, dapat menimpa seseorang dan bisa mematikan secara tidak langsung. Demikian.
Bu Dwi Korita, terkait dengan tanah yang tadi dibilangnya merayap seperti itu ya Bu. Nah, tanda-tanda awal tanahnya ini akan bergerak itu seperti apa Bu? Kadang mungkin orang nggak ngerti, oh mungkin tanahnya cuma bergeser sedikit seperti itu. Tanda-tandanya Bu? Tanda-tandanya biasanya diawali dalam kondisi jenuh. Misalnya sering terjadi di musim hujan. Tiba-tiba tanah retak-retak. Biasanya memotong jalan, bahkan lantai rumah pun bisa terpotong menjadi retak. Berarti kekuatannya besar itu sebetulnya, meretakkan lantai rumah. Dan kalau itu terus terjadi hujan atau pembasahan pada tanah, akibatnya retakan-retakan itu jumlahnya semakin banyak, semakin bertambah, sistematis, dan terjadi amblesan-amblesan. Dalam penelitian kami, tanah bergerak bisa mengakibatkan rumah itu terpotong ambles, turunnya tuh bisa 4 meter. Tapi pergerakannya tidak cepat. Perlahan-lahan, jadi kadang-kadang kita tidak merasakan, tidak langsung anjlok, itu tidak. Perlahan, sehari turun 1 cm, turun lagi 5 cm, turun lagi sampai akhirnya nggak terasa kalau hujannya semakin lebat, semakin meteran turunnya. Jadi tanda-tanda awal ada deformasi pada tanah, pada jalan, pada rumah-rumah, akibatnya terjadi amblesan-amblesan, dan bahkan kalau rumah itu ambles, tiangnya kan ada yang satu di atas, satu di bawah. Nah, kalau sudah seperti itu kan jadi rumahnya condong dan bisa rubuh. Jadi itu tanda awalnya sangat halus, sangat pelan, tapi tiba-tiba agak cepat menjadi sangat membahayakan. Demikian. Ibu, apakah memang di daerah Jawa sendiri topografinya juga memang menjadi wilayah yang rawan, atau memang sebenarnya tidak hanya di Jawa, ada wilayah-wilayah lain juga yang rawan Bu untuk tanah bergerak ini? Nah, tanah bergerak atau istilah teknisnya itu sebetulnya rayapan tanah. Kalau longsor itu juga gerakan tanah, rayapan tanah juga gerakan tanah. Nah, kenapa terjadi? Misalnya apakah di Jawa atau di daerah lain? Nah, ini dikontrol oleh kondisi geologi. Tidak, kalau rayapan itu tidak membutuhkan lereng yang curam. Lereng yang landai itu bisa terjadi karena di situ ada lapisan lempung yang kaya akan kandungan montmorillonite. Itu jenis lempung yang apabila terkena air itu bisa mengembang 8 kali lipat dari volume asal. Bisa dibayangkan, pengembangnya 8 kali lipat. Dan itu mempunyai tekanan yang kuat, sehingga kalau ada beban di atasnya, misalnya lantai rumah, itu bisa terdesak. Nah, dan karena itu mengembang, maka kehilangan kohesi. Kohesi itu adalah kekuatan untuk mengikat antar partikel. Dan kalau kohesi itu hilang, dikala lempung itu kering, kohesinya kuat, tinggi, saling mengikat seperti meja kuat. Tapi begitu kena air, ini ikatan antar molekul atau ya antar molekulnya itu menjadi memuai bisa 8 kali lipat, sehingga bisa kenampakannya seperti odol, seperti pasta gigi. Dari kenampakan meja keras dari kayu berubah menjadi pasta gigi. Bisa dibayangkan kalau di atasnya rumah, maka rumah kita bertumpu di atas pasta gigi, itu kan berarti sangat terjadi deformasi, perubahan bentuk dari lantai rumah itu dipaksa, ada yang turun, ada yang mau bertahan tidak turun, akhirnya retak. Jadi penyebabnya adalah lempung abu-abu kebiruan yang mengandung montmorillonite, itu banyak dijumpai di Jawa. Tidak hanya di Tegal, itu di Karanganyar, di Banjarnegara, di Purworejo, di Kebumen, di tadi Banjarnegara sudah, di mana Majenang, ya. Dan di Jawa Barat juga banyak, itu banyak dijumpai. Jawa Timur pun ada, namun karena realita di lapangan itu kebanyakan di Jawa Barat dan Jawa Tengah.
Terutama Tapi sebenarnya Bu, maaf saya potong, apakah tempat-tempat ini masih bisa ditempati seperti itu? Karena kalau kita lihat kan tanahnya banyak tadi di beberapa daerah, ada orang yang sudah di situ. Apakah wilayah ini masih bisa ditempati? Lalu mitigasinya seperti apa untuk meminimalisir supaya tidak ada korban yang jiwa yang terjadi karena tanah bergerak ini? kalau curah hujan di daerah itu tinggi, berarti pembasahan penjenuhan tanah itu tinggi juga, dan itu data penelitian kami sejak tahun sebelum 2000 itu kebanyakan daerah-daerah yang curah hujan tinggi itu akan bergerak terus, dibenahi, diperbaiki, diberi saluran drainase, aliran air hujannya dijauhkan dari zona itu, tapi sudah berhenti beberapa waktu akhirnya akan bergerak lagi. Lalu mitigasinya bagaimana? Kalau memang pergerakannya, jadi juga tergantung pada kandungan monmorillonit pada lapisan lempung tadi, sehingga harus dipastikan dulu, diteliti konsentrasi monmorillonitnya itu seberapa banyak. Kalau memang proporsi monmorillonitnya, ini kan penelitian secara geoteknik ya, memang besar, itu rasanya pengalaman yang sudah-sudah, penanggulangan itu hanya menghentikan sesaat dan akhirnya bergerak lagi. Sehingga ya mitigasinya ya cari lahan yang lebih aman, yang tidak di situ tidak ada lapisan lempung abu-abu kebiruan. Seperti itu. Baik, terima kasih atas perbincangannya di malam hari ini Bu Dwi Korita Karnawati, pakar geologi lingkungan dan kebencanaan UGM. Kita berharap tidak ada lagi kasus-kasus tanah bergerak terjadi. Selamat malam Ibu. Selamat malam, terima kasih.